Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatizah yang amat saya hormati dan muliakan, wabil khusus pimpinan Masjid Miftahul Jannah Al-Mukarram Ustaz Al-Hajj Hidayat SH, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kesemuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita berada di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Tepatnya adalah hari yang ke-13 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, baik itu sholat kita, puasa kita, tilawah Al-Quran kita, dan semuanya yang telah kita lakukan dan kerjakan, mudah-mudahan kesemuanya Allah terima dan Allah membalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, tidak ada kitab di dunia ini yang dibaca oleh jutaan manusia yang kadang-kadang yang membaca pun banyak yang tidak mengerti apa yang ia baca. Jangankan kita, imam pun ketika melaksanakan sholat membaca ayat Al-Quran yang dibaca, belum tentu dia itu paham atau ngerti makna ayat demi ayat. Tidak ada, cuma Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini tergantung yang ingin membacanya. Kalau memang dia sungguh-sungguh ingin menghafal Al-Quran, Allah akan memberikan kemudahan untuk bisa menghafal Al-Quran. Kalau dia niatnya tidak kuat untuk menghafal Al-Quran, hanya sekedar saja mungkin sulit untuk menghafalnya. Ini tergantung bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Ada orang sholat berjamaah karena mungkin hafalannya kurang bagus dan kurang mendalam dalam Al-Quran untuk membacanya. Dia baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ya, nah ketiga itu dibalik lagi, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Ya, nah ketemu cari, kenapa? Karena hampir sama, mirip. Kata makmunya,
ya lakum ya lakum dinukum ya wal yadin nggak ketemu juga ya lakum dinukum waladodlin. Ngapa pindah ke Al-Fatihah? Lakum wal yadin ngapa jadi waladolin? Nah itu begitu. Ya ada juga orang baru masuk Islam, taruhlah yaitu orang Cina masuk Islam, mualaf ceritanya nih. Ketika dia masuk Islam, lalu diajarkan oleh ustadznya ini sholat segala macam, diberitahu ya sholat itu tidak boleh bicara atau ngomong. Akhirnya mereka pun sholat. Ini ada 3 orang Cina masuk Islam, bertiga sholat berjamaah. Karena mungkin nggak ngerti maksud apa kata-kata nggak boleh ngomong, ada sholatnya bertiga. Yang satu jadi imam, yang 2 jadi makmum. Akhirnya ketika orang ini sholat, kebetulan sholatnya di musola yang memang ya musola itu di kampung, di pedesaan. Karena pedesaan kan ya musolanya nggak begitu bersih kayak ini masjid ya, bersih segala macam juga berasih. Enggak. Lagi sholat berjamaah, tikus lewat di depan makmum, lewat. Karena pengetahuannya masih minim, kata yang sebelah kanan imam ngomong, tikolali, tikolali. Artinya itu tikol maksudnya tikus, tikus lari. Ya, nah itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ngomong, sholat nggak boleh ngomong. Ya, yang satu udah salah, batal. Kenapa? Bilang tikolali, tikolali. Kita kalau sholat nggak boleh ada satu huruf pun yang kita keluarkan tidak ada mengandung arti dalam bacaan sholat kita, itu bisa batal. Apalagi 2 huruf atau 1 kata. Ini kan dia bilang tikolali, udah berapa kata sampaikan. Nah yang sebelahnya ngomong, sholat nggak boleh ngomong. Ya, nah, akhirnya ketika imam dengar 2 ini, makmum yang satu bilang tikolali, yang satu bilang ya sholat nggak boleh ngomong, imamnya nggak mau kalah juga. Untung gue nggak ngomong. Kata imam, ya habis dah batal semuanya. Kenapa? Karena dia mengerti. Nah Al-Quran itu dibaca oleh sekian juta orang di dunia ini yang mereka tidak mengerti apa yang ia baca. Bahkan proses untuk bisa baca pun itu lama waktunya. Ini dulu. Kalau sekarang mah cepat. Karena sudah banyak ditemukan metodologi cara cepat membaca Al-Quran. Dulu namanya Iqra, sekarang Qiraati, ada baru lagi. Menghafal pun dulu itu lama prosesnya, sekarang lebih canggih lagi, bisa. Dengan metodologi yang baik dan bagus, itu bisa menghafal. Tergantung, ya Al-Quran tergantung apa yang keyakinan kita ini. Saya dulu persyaratan untuk naik tingkat belajar di Al-Azhar Kairo itu harus hafal 2 juz setiap 1 tingkatan. Mau naik tingkat kedua harus hafal 2 juz. Oh sekarang lebih banyak, dulu masih saya itu ya tiap tingkatan 2 juz. Ya terus sampai tingkat 4 itu jadi 8 juz. Karena ngejar untuk target ujian, ya Allah berikan apa? Karena kan ujiannya itu sudah ujian tulis, tahriri. Jadi nanti ujian itu dikasih ayat, teruskan, lanjutkan sampai ini ayat sekian. Nah, itu tulis. Atau ujian safahi, itu ujian lisan. Nanti gurunya atau syekhnya itu baca, kita lanjutkan. Allah berikan apa? Ujian lulus. Tapi setelah itu karena mengejar ujian,
akhirnya 8 juz yang dihafal, kadang nggak diulang-ulang, akhirnya lupa. Nah itu Al-Quran begitu. Kita apa, tapi kalau kita nggak ulang-ulang, udah hilang. Dan Al-Quran ini adalah kitab satu-satunya yang Allah jamin keasliannya, keautentikannya itu sampai hari kiamat, cuma ke Al-Quran. Yang lain tidak. Itu kitab Taurat sama Injil, itu lebih banyak pengurangannya, lebih banyak penambahannya, lebih banyak pula penyelewengannya. Itu ada 3. Orang Yahudi itu dengan Taurat, kalau dia yakini sepenuhnya kitab Taurat yang asli, pasti dia akan beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi karena mereka menginginkan keduniaan dan dia banyak menyelewengkan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam kitab Taurat, bahkan mereka menambahkan yang nggak boleh ditambahkan, bahkan mereka mengurangi apa yang ada dalam kitab itu. Makanya semua cerita tentang sifat-sifat Rasulullah SAW itu dihilangkan semuanya. Padahal orang-orang Yahudi, baik yang umat Nabi Musa maupun Nabi Isa, itu semua kalau kembali kepada kitab yang asli, pasti mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya. Karena situ perintahnya seperti itu. Bahkan dalam kitab-kitab Taurat maupun Injil, itu Allah menerangkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW itu dengan gamblangnya. Ya, Allah berfirman, wallazina utul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang-orang yang Allah berikan kitab, ya'rifunahu, mengenal Nabi Muhammad tuh. Jadi lewat kitab Taurat dan Injil itu Muhammad diterangkan sifat-sifatnya begitu rinci. Maka seperti dia itu mengenal Nabi Muhammad, ya'rifuna abna'ahum, kama sebagaimana dia mengenal anak-anak mereka. Siapa yang paling kenal dengan anak kita? Ya kita sendiri. Bau aroma anak kita, suara anak kita, gerak-gerik anak kita, yang tahu orang tuanya. Nah mereka Alkitab itu mengenal Nabi Muhammad dengan sifat-sifatnya secara rinci, itu diterangkan seperti mereka mengenal anak mereka. Namun karena kedengkian kepada Nabi Muhammad SAW, lantaran yang menjadi nabi terakhir adalah bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari orang Arab. Ya, orang Arab. Nah, dengan adanya nabi terakhir dari bangsa Arab, sehingga orang Arab pun Allah muliakan. Makanya kita ini nggak boleh. Ya ana min Arab, kata Nabi, saya itu dari bangsa Arab. Barang siapa yang menghina bangsa Arab, berarti dia menghina aku. Dan Al-Quran pun juga diturunkan saat itu pada bangsa Arab dan berbahasa Arab. Makanya saya itu kurang setuju dan juga tidak bagus penyebutan kadrun itu kan kadal gurun. Siapa yang dimaksud? Ya Arab, karena kan terkenal itu Arab dengan gurunnya. Sedangkan penyebutan cebong, dia cuma menyebutkan cebong saja, tidak dinisbatkan kepada yang lainnya. Itu kan cebong ya binatang yang kecil, sebelum jadi kodok cebong dulu. Kalau mereka menyebut kadal saja,
itu mungkin nggak jadi masalah. Kenapa? Karena nggak pakai gurun. Ya, kalau kadun, kadal, gurun berarti kan ini kan Arab. Ya, kenapa kok itu? Emang apa salahnya orang Arab? Ya, nah ini kan ya jadi apa? Janganlah coba-coba. Kita ini nggak boleh ya menghina orang Arab. Kalaupun adalah orang Arab brengsek, jadinya saja. Jangan disesuaikan kepada bangsanya. Emang kita mau ketika ada orang Indonesia di luar negeri berbuat jahat, wah mau orang Indonesia. Nah, kan marah kita, enak aja. Kalau emang jahat dia aja, salahkan jangan bangsanya dong. Itu kan personil pribadinya, jangan bawa bangsanya. Nah itu hati-hati. Nah kita kembali. Itu Al-Quran luar biasa. Makanya sejak awal turun sampai hari kiamat itu tantangan Allah nggak pernah Allah hapuskan. Tetap Allah tantang. Wa in kuntum raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa uswada min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu dengan Al-Quran, coba kamu datangkan. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah satu Al-Quran, nggak usah satu ya juz segala macam, cuma satu surat saja seperti Al-Quran. Itu sejak turunnya, saat itu orang-orang Arab sedang pandai-pandainya dari bahasanya itu, bahkan membuat syair begitu hebatnya, dilombakan itu syairnya, bahkan siapa yang paling bagus bait-bait syairnya itu, maka dia akan dapat hadiah. Bukan saja harta, wanita pun juga disiapkan. Itu dilombakan, saukul akas namanya, pas dilombakan luar biasa. Tapi ketika Al-Quran turun, mereka tercengang mendengar kalimat-kalimat Al-Quran. Walid bin Mughirah, ya, Walid bin Mughirah itu seorang ahli syair. Ketika mendengar ini dia kaget. Bahkan disampaikan kepadanya, ini bukan buatan manusia ini. Saya nggak percaya buatan manusia begitu indahnya ini. Pasti ini adalah buatan zat yang maha agung. Namun karena Walid bin Mughirah ada pemuka orang Arab, dia takjub, namun dia nggak mau masuk Islam. Kenapa? Gengsi dengan kaumnya. Dia pemuka orang ya Mekah. Nah itu Al-Quran luar biasa. Bahkan ditantang segala macam, tidak ada yang mampu. Itu dulu lagi pandai-pandainya orang musyrik, apalagi zaman sekarang. Bahkan ijaz Al-Quran itu, keistimewaan Al-Quran itu dua. Satu dari segi lugonya, bahasanya, dan kedua dari segi ilminya, yaitu ilmiahnya. Berapa banyak orang mengkaji satu ilmu dengan dia meneliti, mengeksperimen, ternyata ketika digabung ke Al-Quran, ternyata sesuai dengan Al-Quran. Gak usah jauh-jauh, proses kita aja nih, proses pembentukan anak itu Al-Quran sudah lama menguraikannya. Saat dokter pun belum bisa menguraikannya, Al-Quran sudah lebih dahulu menguraikan tentang proses kejadian manusia. Ini dalam rahim seorang wanita itu diuraikan, dan ternyata sesuai, tidak ada semuanya. Ya, Al-Quran itu menguraikannya. Semua benda itu bertasbih. Akhirnya dipecah, diteliti, benar gak nih? Dibikinlah yaitu ya suatu alat untuk merekam suara, itu ditinggikan suaranya, ternyata benar. Jangankan makhluk hidup,
benda mati pun itu bertasbih pada Allah. Al-Quran sudah menguraikannya. Maka kadang mampu ya, diajak waduh suhadakum min dunillah, ajak seluruh makhluk manusia. Walau ittamatil insu wal jin ala ayatu mithli hadzal Quran la yati. Jikalau jin berkumpul untuk Quran, enggak badung, walaupun sebagian mereka kita bikin, silakan kamu bahas seperti Al-Quran, jin dan manusia bisa. Ya nggak bisa. Kenapa? Itu mukjizat Al-Quran. Tidak ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Kita baca saja Allah berikan pahala, apalagi kita memahaminya. Makanya kita ini di bulan Ramadan, jadi Al-Quran itu jangan kita baca saja. Coba kita lihat arti ayat demi ayat. Ini nilainya lebih besar kalau anak kita hanya membaca saja. Kita baca artinya, oh itu dia lebih dalam yang kita pahami dari Al-Quran. Walaupun baca tetap dapat pahala. Man qara harfan min kitabillah walau hasanah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, walau hasanah, baginya satu kebaikan. Aqulu alif lamun harfun, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Bal, bahkan alif walamun harfun, alif lam mim itu di satu kebaikan 10, alif lam 10 dapat pahala. Karena kalau kita baca Quran, dapatkan baca satu 2 juz, nggak bisa 1 juz. Nggak bisa 1 juz, ya 2/3 juz, nggak bisa juga, ya udah setengah juz, ya nggak bisa juga, ya 1/4 juz lah, nggak bisa juga 1 hizib, karena ada tuh, ya tanah tuh hizib tuh lebih banyak daripada ain. Kalau nggak bisa juga, ya ain lah, 1 ain kita baca, lumayan 1 ain itu. Kalau 1 ayat itu dipakai buat sholat, ya lumayan. Apa surat Al-Baqarah itu kan 1 ayat panjang-panjang. Ya, nggak bisa juga, ya sudahlah. Ya udah setengah ayat juga nggak bisa, sudah. Minimal 1 ayat, paling sedikit 1 ayat itu. A'udzubillahimirrajim, bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahul azim. Ya 1 ayat ya. Tapi baca Al-Quran cuma alif lam mim doang, dapat 30 pahala, 30 kebaikan. Tapi iya, makanya Al-Quran itu Allah jamin dari turun sampai hari kiamat tidak akan diselewengkan, tidak akan hilang, tetap berada dalam dada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi zaman sekarang, ya walaupun sejak dulu sampai sekarang orang berusaha untuk ingin menyelewengkan ayat Al-Quran. Bahkan ada cetakan Al-Quran itu yang dirubah itu kalimatnya, ya ada yang dirubah ataupun ada yang ditambah, tapi tetap
ketahuan. Kita walaupun nggak apal, tapi karena kita sering, ketika kita baca yang dibuat oleh orang akan terbas. Perasaan nggak butuh pilih. Oh, semakin kemarinnya semakin banyak penghafal Al-Quran. Bahkan lembaga-lembaga tahfiz Quran itu udah banyak. Bahkan sekolah pun sudah mensyaratkan banyak. Untuk lulus itu harus apa? Sekian juz. Ya udah banyak. Makanya nggak bisa. Kenapa? Allah sudah menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga lah yang memelihara. Lihat, sampai kiamat nggak akan bisa. Tapi kitab lain enggak. Allah tidak menjamin. Kitab Taurat, kitab Injil. Ya, bahkan kitab-kitab mereka itu tergantung negaranya. Kalau negaranya di Eropa, Injilnya, Tauratnya berbahasa Inggris. Nah, kita dimanapun kita berada di dunia ini, yang itu berbahasa, kita membacanya dengan dialek bahasa Arab. Makanya nggak boleh, jangan sembarangan itu ayat Al-Quran, jangan dilagu-laguin yang kagak bener, nggak boleh itu. Al-Quran turun di Arab, berbahasa Arab dan berdialek Arab, nggak boleh bacakan lagem Jawa, ya nggak boleh. Lagu ya, lagu Indonesia lalu dinyanyikan pakai bahasa Arab lagem, itu nggak bagus. Ya, artinya jangan macam-macam lah. Udah baca seperti itu. Kalau orang Arab baca begitu ya begitu. Jangan macam-macam. Apa nggak boleh? Itu bahasa Arab, harus dengan lagam bahasa Arab. Bahkan nggak boleh Al-Quran itu dinyanyikan lalu diiringi dengan musik, nggak boleh. Itu ayat-ayat suci, kitab suci, nggak boleh sembarangan. Nah, Al-Quran begitu. Jadi kita ini tergantung interaksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran pun akan memberikan buat kita, tergantung kitanya. Kalau memang kita tidak mau membela Al-Quran, ya Allah nggak bakalan bela kita. Kalau kita sudah tidak percaya dengan Al-Quran, Allah pun juga nggak pasti jalan petunjuk. Kenapa? Jadi masalah Al-Quran tidak ada emang paling banyak orang baca Al-Quran tuh di bulan suci Ramadan. Emang lain Pak, di bulan lain dengan Ramadan itu beda. Jadi Allah berikan kekuatan kepada orang beriman ketika di bulan Ramadan banyak beribadah kepada Allah. Bapak belum tentu di bulan lain atau khatam Al-Quran sebulan, tapi di bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena keinginan kita dan nuansa Ramadan ini itu yang membuat kita pun lebih banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekalian, karena sudah 25 menit, cukuplah sampai di sini apa yang saya sampaikan, karena juga saya masih ada ya dua kali lagi, ya mungkin saja capek kali lelah ya. Nah, 2 kali lagi itu insya Allah akan kita ketemu lagi, mungkin malam Nuzul Quran ya, terawih insya Allah saya akan sampaikan Al-Quran kembali, tapi segi hukumnya itu kan segi istimewaan, nanti segi hukumnya tentang Al-Quran. Dah sampai sini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dengan doa, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah yang kita baca, saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sedang sakit semuanya, mudah-mudahan mereka segera dikembali yang sempurna. Kita Allah pelihara iman Islam kita, dipanjangkan umur kita dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu Allah berikan keberkahan dalam hidup kita,
Allah berikan rezeki yang halal, yang barokah, yang luas, yang cukup, yang banyak. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an katham. Allahumma anfa'allamtana wa 'ala yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru dabbir, ya musahhilu sahil, sahil alaina kulla asir bijahil bashirin nazir. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.